Maka kalau kita membaca Al-Quran secara keseluruhan, kita potret itu, para nabi itu luar biasa. Semua nabi yang ada dalam Al-Quran berdoa kepada Allah dengan satu kesadaran bahwa mereka adalah hamba Allah yang zalim. Agar kalbu kita bangun, apa yang kita kejar di dunia ini semuanya sia-sia. Tentang bagaimana manusia harus menerima takdir. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan mencintai orang-orang yang mensucikan jiwanya. Jadi jangan putus harapan nih, masuk ke dalam golongan pertama yang lalai, yang lupa. Kenapa? Karena ketika kita ingat, kemudian kita bertobat kepada Allah, kita bersihkan kalbu kita, maka Allah mencintai kita. Nah, ini penting. Bagi mereka yang sudah berbuat kebaikan juga harus hati-hati. Ini dalam penjelasan sahabat ini dikatakan, wala ila yu'jibu bi amali payuhlika. Jangan sampai merasa takjub dengan amaliyah soleh itu. Kenapa? Karena bisa menghancurkan. Kalau masuk di dalam amal kebaikan itu unsur ujub, ria, takabur, sombongnya, maka hancur amal itu, gak dinilai oleh Allah. Maka baginda Nabi mengingatkan, lebih baik orang yang berlaku maksiat lalu kemudian dengan kemaksiatan itu dia tobat kepada Allah, merasa hina di sisi Allah, daripada orang yang taat menghasilkan ujub, ria, takabur, sombong. Maka kalau kita membaca Al-Quran secara keseluruhan, kita potret itu, para nabi itu luar biasa. Semua nabi yang ada dalam Al-Quran berdoa kepada Allah dengan satu kesadaran bahwa mereka adalah hamba Allah yang zalim. Kesadarannya itu. Kita ambil contoh. Nabi pertama, Nabi Adam alaihi salam, doanya dalam surah Al-A'raf ayat ke-23, Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doanya itu, Rabbana dhallamna, wahai Tuhan pemelihara kami, dhallamna, kami ini zalim kepada diri kami sendiri. Rabb dhallamna anfusana. Jadi kesadaran bahwa dirinya zalim itu penting juga. Yang repot itu yang kalau tidak menyadari, tapi kalau sadar bertobat kepada Allah, di situ dijadikan hak oleh Allah Subhanahu wa taala, hamba yang akan dicintai oleh Allah. Bertobat manusia kepada Allah, menyadari kesalahannya, maka kemudian disitulah Allah akan angkat derajatnya. Bertobat kita kepada Allah, memperbaiki diri kita, maka disitulah cinta Allah kepada hambanya. Nabi Adam alaihissalam berdoa kepada Allah, Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Siapa lagi yang berdoa itu? Nabi Nuh alaihi salam dalam surah Hud ayat ke-47. Beliau berdoa, Rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laisa bi ilmu wa illam taghfirli wa tarhamni aku minal khasirin. Nabi Nuh doa juga kepada Allah, kalau engkau tak ampuni kesalahanku. Kenapa? Karena Nabi Nuh ini kesalahannya an as'alaka ma laisa bihi ilmun. Dia meminta sesuatu yang dia tidak memiliki pengetahuan tentang itu. Jadi permohonannya itu, sebahagian ulama menyebut ketika dia berdoa supaya anaknya Kanaan itu, dia keluargaku ya Allah, selamatkan dia. Kata Allah, keluargamu itu tidak model begitu. Kira-kira begitu. Keluargamu itu yang beriman kepadaku. Kalau yang begitu nggak usah dianggap keluarga, kira-kira. Dan doa yang keliru saja oleh Nabi Nuh itu, beliau memohon ampun kepada Allah. Lalu bagaimana tobatnya Nabi Yunus alaihi salam juga, ketika dia tinggalkan kaumnya untuk tidak dia nasihati, dia karena dia putus asa, kesal, ditinggalkan itu. Dan ternyata ketika dia meninggalkan medan dakwah itu, oleh Allah dihukum, ditelan oleh ikan nun. Di dalam kegelapan itu Nabi Yunus alaihi salam berdoa kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin.
Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Maha suci Engkau. Inni kuntu minadh-dhalimin. Sesungguhnya aku adalah hamba-Mu yang zalim kepada diriku. Diakui. Siapa lagi? Ada doanya Nabi Musa alaihissalam. Apa Nabi Musa berdoa? Rabbi inni dolamtu nafsi. Wahai Tuhan, aku zalim kepada diriku. Faghfirli faghfarallahu. Maka ampuni diriku. Lalu kemudian Allah mengampuni. Kenapa Nabi Musa memohon ampun kepada Allah karena dirinya zalim itu? Apa dosanya? Nggak main-main Pak dosanya. Dosanya ketika dia ke salah satu kota di Mesir itu, lagi jalan-jalan lah ceritanya. Tiba-tiba ada orang yang berantem. Satu dari sukunya Bani Israel, yang satu dari sukunya Fir'aun. Yang sukunya Bani Israel ini terdesak, dipukulin terdesak. Dipisahlah ceritanya oleh Nabi Musa. Tapi karena yang dari kelompok Fir'aun ini ngotot, oleh Nabi Musa ditonjok. Sekali tonjok mati. Nabi Musa badannya besar, kekuatannya dahsyat Nabi Musa itu. Maka ketika sekali pukulan itu meninggal orang. Dan setelah itu menyadari kezalimannya Nabi Musa alaihissalam. Maka memohon ampun kepada Allah. Jadi intinya bahwa dalam kondisi kita menzalimi diri kita, ibadah kita rada-rada lemah sedikit, banyak perbuatan kemaksiatan yang kita lakukan di masa lalu, jangan putus asa. Memohon ampunlah kepada Allah, terutama di bulan Rajab ini, agar kita semua dapat lapang dalam beramal selanjutnya. Dan mudah-mudahan dirahmati, diberkahi oleh Allah. Karena ketika kita taubat, kita kembali, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan cintanya kepada kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali ke surah Al-Imran ayat 191 ini, bahwa alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka itu adalah orang-orang yang mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, dan keadaan berbaring. Bagaimana proses zikir itu, mengingat Allah itu? Bertahap. Bertahap. Kita ulas di awal-awal pasal ke-7 ini. Faqad hadallahu dzakirina biqaulihi ta'ala wadhkuruhu kama hadakum. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi petunjuk kepada orang-orang yang gemar berzikir sebagaimana firman-Nya, dan berzikirlah dengan menyebut Allah sebagaimana Allah telah memberikan petunjuk kepadamu. Apa maknanya ila maratibi zikrikum? Maksud dari ayat di atas adalah Allah memberi petunjuk pada martabat zikirmu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultu ana wa ma qalahu nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Kalimat yang terunggul yang aku ucapkan dan diucapkan pula oleh para nabi sebelumku adalah la ilaha illallah. Walikulli maqami martabatun khassah imma jahriyatun au khafiyatun. Setiap maqam zikir memiliki martabat masing-masing, baik yang zahar maupun yang khafi. Zahar itu yang jelas, khafi itu yang samar. La sautun wala harfun, yang tak terucap dan tak ada hurufnya, itu yang disebut dengan khafi. Adapun zahar terucap. Ketika kita mendapatkan kenikmatan, kita mengucapkan ucapan tahmid, alhamdulillahi rabbil alamin. Ketika melihat keindahan, kita ucapkan subhanallah, Allahu akbar, masya Allah. Itu sebagai zikir karena ingatan kita kepada Allah. Musibah datang, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, menguatkan. Tapi untuk membersihkan tauhid, membersihkan qalbu kita, maka yang afdol, yang utama, yang terbaik adalah zikir la ilaha illallah.